Tahukah kamu, Herakles bukan hanya sekadar pahlawan kuat dalam mitologi Yunani. Ia adalah simbol penderitaan, pengorbanan, dan perjuangan untuk menebus dosa. Lahir dari hasil hubungan antara Zeus, raja para dewa, dan wanita manusia bernama Alkmene, Herakles langsung menjadi ancaman bagi Hera, istri sah Zeus. Ketika Herakles masih bayi, Hera mencoba membunuhnya dengan mengirim 2 ular raksasa ke tempat tidurnya. Tapi Herakles kecil, dengan kekuatan yang luar biasa bahkan saat masih menyusu, mencekik kedua ular itu dengan tangan mungilnya. Aksi ini bukan hanya menunjukkan takdirnya sebagai sosok luar biasa, tapi juga mengukuhkan bahwa hidupnya tak akan pernah biasa. Namun, kekuatan besar sering datang bersama beban besar pula. Herakles tumbuh menjadi pria tampan dan gagah, diajari memanah oleh Eurytus, bela diri oleh Castor, dan bermain kecapi oleh Linus. Tapi di balik ketangguhannya ada emosi yang sering meledak. Ia secara tak sengaja membunuh Linus saat sedang belajar musik. Peristiwa ini menjadi pertanda bahwa hidup Herakles akan penuh darah, bukan melodi. Kecintaan rakyat terhadap Herakles terus tumbuh. Ia menikahi Megara, putri Raja Thebes, dan hidup dalam damai untuk sejenak. Tapi Hera belum selesai. Ia menanamkan kegilaan dalam pikiran Herakles, membuatnya membunuh istri dan anak-anaknya sendiri dalam kondisi tidak sadar. Ketika kesadarannya kembali, Herakles hancur. Ia ingin mati, tak sanggup menanggung dosa. Untuk menebus dosa-doanya, maka dimulailah perjalanan yang akan mengukir namanya dalam legenda. 12 tugas yang tampaknya mustahil. Tugas pertama Herakles datang dari Raja Eurystheus, sosok pengecut yang memerintah atas titah para dewa. Tugas itu adalah membunuh singa Nemea, makhluk buas dengan kulit sekeras baja, tak bisa ditembus senjata apapun. Banyak prajurit dan pemburu telah mencoba mengalahkannya, tapi semua berakhir tragis. Ini bukan sekadar hewan biasa, ini monster ciptaan para dewa. Herakles datang ke lembah Nemea tanpa rasa gentar. Ia membawa busur, pedang, dan gada. Tapi ketika anak panahnya memantul dari tubuh singa seperti tertolak oleh perisai tak terlihat, ia tahu pertarungan ini bukan soal senjata, tapi kekuatan mentah. Ia membuang senjatanya dan menghadapi singa dengan tangan kosong. Dalam duel mematikan itu, Herakles akhirnya mencekik singa hingga mati, memanfaatkan kekuatannya yang hampir seperti dewa. Namun, membunuh hanyalah awal. Ia lalu menguliti makhluk itu menggunakan cakar dari singa itu sendiri, satu-satunya benda yang bisa melukai kulitnya. Ia menjadikan kulit singa itu sebagai jubah dan kepalanya sebagai helm. Dari sinilah citra Herakles yang mengenakan kulit singa dan gada lahir, sebuah simbol bahwa ia bukan hanya pahlawan, tapi juga predator paling berbahaya. Ketika ia kembali ke istana Eurystheus dengan tubuh penuh darah dan kulit singa di pundaknya, sang raja ketakutan luar biasa. Ia bahkan membuat gua bawah tanah hanya untuk menerima laporan dari Herakles, terlalu takut untuk bertemu langsung. Tapi ini baru awal. Masih ada 11 tugas lagi dan masing-masing makin mengerikan. Tugas kedua, membunuh Hydra dari Lerna. Monster berkepala 9 ini bukan hanya sulit dibunuh, tapi juga beracun. Setiap kali satu kepala dipotong, 2 kepala baru tumbuh. Bahkan napasnya saja bisa membunuh manusia. Kali ini, Herakles membawa keponakannya, Iolaus. Setelah memotong kepala satu persatu, Iolaus membakar leher yang terbuka agar kepala baru tak tumbuh. Akhirnya, makhluk itu dikalahkan. Herakles lalu merendam anak panahnya dalam darah Hydra, beracun mematikan. Itu bukan tindakan jahat, tapi keputusan taktis yang akan menyelamatkannya dalam tugas-tugas berikutnya. Namun tak semua tugas menuntut pembunuhan. Salah satu yang paling menghina adalah membersihkan kandang kuda milik Raja Augeas. Kandang itu menampung ribuan ekor ternak selama bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Bau busuknya bisa mematikan. Tugas ini dimaksudkan untuk mempermalukan Herakles, tapi ia cerdas. Ia membelokkan 2 sungai untuk mengalir melewati kandang dan membersihkannya dalam 1 hari. Bukannya terlihat hina, Herakles justru semakin dipuji. Tugas-tugas ini tidak hanya menguji kekuatan,
tapi juga kecerdasannya. Ia bukan sekadar otot, tapi otak. Dan setiap kali berhasil, ia menantang Hera dengan mengatakan, "Aku masih berdiri." Di tugas-tugas selanjutnya, Herakles menghadapi makhluk-makhluk yang tidak hanya berbahaya, tapi juga melibatkan dilema moral. Ia harus menangkap kuda Diomedes, kuda liar yang dilatih untuk memakan manusia. Herakles melawan seluruh pasukan Diomedes dan akhirnya, dalam keputusan kelam, ia memberi tubuh Diomedes sendiri sebagai santapan kuda-kudanya. Setelah kenyang memakan tuannya, kuda itu menjadi jinak dan bisa dikendalikan. Kemudian ia diberi tugas mengambil sabuk Ares dari Hippolyta, ratu bangsa Amazon, para pejuang wanita yang kuat dan disiplin. Awalnya, Hippolyta bersedia memberikannya secara damai. Tapi Hera menyebar fitnah bahwa Herakles hendak menculik sang ratu. Perang pun pecah dan Herakles terpaksa bertarung hingga menewaskan Hippolyta demi menyelesaikan tugas. Dalam dua tugas ini, Herakles terperangkap dalam tragedi. Saat kebaikan tak cukup dan kekerasan menjadi satu-satunya jalan. Ia menyadari, menjadi pahlawan bukan tentang menjadi benar, tapi tentang mengambil keputusan di saat semua pilihan salah. Dan Herakles terus berjalan, membawa beban dosa, darah, dan kehormatan yang kian memudar. Tapi ia tak berhenti. Tugas terakhir adalah yang paling mengerikan. Membawa Cerberus, anjing berkepala 3 penjaga gerbang dunia bawah, ke permukaan. Ini bukan sekadar kekuatan, ini soal nyawa. Hanya sedikit makhluk hidup yang pernah kembali dari dunia Hades. Herakles mendatangi Hades, dewa dunia bawah, dan meminta izin. Hades menyetujuinya, asal Herakles bisa menaklukkan Cerberus tanpa senjata. Pertarungan pun terjadi. Herakles bertarung melawan Cerberus hanya dengan tangan kosong. Ia dicekik, dicakar, digigit dari 3 sisi. Tapi dengan tekad luar biasa, ia menundukkan makhluk itu. Ia membawa Cerberus ke hadapan Eurystheus yang langsung pingsan karena ketakutan. Setelah semua tugas selesai, Herakles tidak merasa lega. Ia tahu 12 tugas itu bukan akhir penderitaannya. Dosanya pada Megara dan anak-anaknya tetap ada di hatinya. Tapi rakyat mengangkatnya sebagai simbol, bukan karena kekuatan, tapi karena kesanggupannya menanggung beban yang tak tertanggungkan. Herakles, sang pahlawan tragis, telah menebus dirinya. Setelah tugas-tugasnya selesai, Herakles mencoba hidup damai. Ia menikah kembali dengan Deianira, seorang wanita cantik yang menyimpan luka dari masa lalunya. Namun, cinta pun tak menyelamatkan Herakles dari nasib. Suatu hari ia membantu menyeberangkan Deianira dengan bantuan centaur Nessus. Tapi Nessus berniat menculik sang istri dan Herakles memanahnya dengan anak panah beracun. Sebelum mati, Nessus berbisik kepada Deianira bahwa darahnya bisa menjadi ramuan cinta agar Herakles setia. Bertahun kemudian, saat Deianira merasa suaminya mulai menjauh, ia merendam jubah Herakles dalam darah Nessus lalu memberikannya. Tapi darah itu beracun. Saat Herakles mengenakannya, racun mulai menggerogoti tubuhnya, membakar daging dan menyiksa tanpa ampun. Herakles mencoba bertahan, tapi rasa sakitnya tak tertahankan. Ia mendaki gunung Oweta, membangun tumpukan kayu, lalu membakar dirinya sendiri. Sebelum apinya padam, para dewa menjemputnya. Zeus sendiri membawanya ke Olympus dan menjadikannya dewa. Di sana ia diberi kehidupan abadi dan diampuni. Herakles mati sebagai manusia, tapi lahir kembali sebagai legenda. Bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena selalu bangkit setelah dihancurkan. Dan itulah alasan kita mengingatnya hari ini. Bukan hanya sebagai pahlawan dengan 12 tugas, tapi sebagai jiwa yang terus berjuang meski dunia terus menyakitinya. Jika kamu percaya bahwa kekuatan sejati datang dari perjuangan dan luka, jangan lupa subscribe Biografi Kilat, karena kisah-kisah seperti Herakles ini akan terus kami hadirkan untuk menginspirasi dan menggugah makna hidup.